Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Syahdia. Waktunya kita nge-mall bareng Bu Hal. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat terserap dengan baik dan juga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika bagian yang ketiga. Nah, kalau kalian belum menonton yang bagian pertama dan keduanya, silahkan tonton terlebih dahulu agar lebih memahami materi ini ya. Ini adalah materi untuk kelas 12 di semester 1. Pernah nggak sih kalian menemukan data sebanyak ini? Nah, di sini pertanyaannya, ini adalah suhu dari kota yang ada di Asia Tenggara pada hari ini. Nah, dari data-data ini, kita disuruh menentukan rataan, median, kuartil bawah, bahkan simpangan bakunya. Kira-kira kamu sanggup gak sih dari data tunggal ini cari rata-rata? Oke lah, kalau cari rata-rata tinggal dijumlahin semua, ya kan? Pakai kalkulator bisa. Lah kalau median, ingat median itu kita harus mengurutkan data dulu dari terendah sampai tertinggi. Kira-kira mampu gak sih kamu ngurutin data ini? Pasti kalau kita nulis di buku tulis panjang banget kan. Terus yang jelas, kita akan pusing. Nah, untuk itu kalau ada data mentah seperti ini, sebanyak ini, nah kita dibantu dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi kita bentuk dulu ke dalam data kelompok. Nah, kita akan mempelajari di sini tentang ukuran pemusatan data kelompok. Oke, di ukuran pemusatan data kelompok sama seperti data tunggal, ya ada rataan atau mean. Nah, untuk data kelompok di sini rataan atau meannya saya akan menjelaskan dengan dua rumus. Sebenarnya ada satu lagi ya, metode coding atau pengkodean. Saya tidak jelaskan, kita lebih ke rataan dengan titik tengah dan rataan dengan rataan sementara. Di sini kalau dengan titik tengah, ini yang sering kita jumpai sebenarnya. Di sini rumusnya ada X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Atau saya cara memudahkan untuk mengingatnya, saya ingatnya fiksi per V. Ya, fiksi pasti kamu lebih enak mengucapkannya ya dibanding FI dikali XI per sigma FI. Gitu. Intinya kalau mengingat rumus itu cara bacanya ya terserah kamu. Itu yang penting kamu ingat. Kemudian kalau rataan sementara di sini ada X bar sama dengan X bar S. Ini rataan sementara ditambah sigma VD per sigma V. Ini ya, FI itu adalah frekuensinya, X itu titik tengah. Nanti cara mencari titik tengah akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada X bar S atau rataan sementara. Biasanya diambil dari titik tengah dari kelas modus. Oke, berarti dari frekuensi yang tertinggi, nah lihat titik tengahnya itu berapa, itulah rataan sementara. Tapi bisa loh menggunakan angka yang lain, tidak harus ini. Ya, tapi ini biasanya. Kemudian DI itu adalah simpangan data ke I terhadap rataan sementara. Ini adalah rumusnya XI dikurang X bar S. Oke, selanjutnya ada median. Rumusnya ini, median sama dengan TB ditambah setengah N min F per FME dikali I. Kemudian ada modus, itu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Dan semuanya menggunakan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas. Ya, kalau di sini berarti kelas mediannya, ini berarti tepi bawah kelas modusnya. TB itu adalah batas bawah dikurang 0,5. F yang besar ini yang ada di atas, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Oke, sebelum kelasnya, kalau kelasnya di ketiga, berarti frekuensi yang pertama dan kedua itulah yang kita hitung, kita jumlahin. Terus di sini ada FME ini ada frekuensi di kelas mediannya. Nah, ini ada interval atau panjang kelas. Kalau D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang D2, frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya itu kita kurangin atau selisihnya ya. Nah, untuk median yang pertama kali kita kerjain adalah setengah N.
karena setengah N ini menentukan di mana letak kelas mediannya. Jadi yang pertama dikerjain itu yang sebelah sini dulu. Baru nanti kamu bisa menemukan TB, F, FME, dan I-nya. Oke, next. Nah, ini bagian-bagiannya saya mengingatkan kembali. Yang dari tabel distribusi frekuensi bentuknya kan seperti ini. Nah, dari bentuk seperti ini, untuk nanti pengerjaan biar kamu nggak bingung, saya ingatkan lagi. Nah, untuk kelas yang disebut sebagai kelas itu ini ya. Ini kelas ke-1 nih, 5-14. Ini kelas kedua dan ini kelas ketiga. Terus ada yang namanya interval atau panjang kelas. Kamu bisa lihat bisa dari yang sebelah kanan ini, ya, batas atas, atau bisa juga kamu lihat dari batas bawah. Jadi cara ngitungnya nanti tinggal dikurangin. Bisa 19 kurang 14, bisa 15 dikurangin. Maaf, ini bukan 5 ya, ini seharusnya 10 ya. 15 dikurang 10 gitu, karena panjang kelasnya dia sama. Mau yang dari sini juga nggak apa-apa nih, kelas kedua dan kelas ketiga ya. Kalau kamu menghitung ke samping nih, kalau ke samping itu nanti ngitungnya bukan dikurang, karena kalau dikurang 19 kurang 15 kan jadinya 4. Bukan gitu, tapi caranya kita hitung dari angka 15-nya. Jadi 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu kan ada 5, berarti panjang kelasnya 5. Nah, kan agak sedikit repot ya kalau panjang kelasnya banyak ya. Jadi mendingan kita pengurangan dengan cara melihat batas atas atau si batas bawahnya. Terus yang disebut sebagai tepi bawah itu yang sebelah sini nih. Yang sebelah kiri nih, angka-angka yang kiri itu adalah batas bawah, tinggal kita kurangi 0,5 jadilah tepi bawah. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya di sini. Di sini ada data penggunaan air bersih dalam sehari di Kelurahan Gandasari. Oke, ini ada penggunaannya, ada frekuensinya. Kita disuruh menentukan median dan modusnya. Yang pertama kita tentukan rataannya dulu. Nah, ini menggunakan rataan dengan titik tengah. Di situ kan tadi rumusnya adalah sigma fiksi per sigma V. Berarti kita butuh XI dan kita butuh FI. Itu dulu yang kita cari. Ini kan tabel awal tuh bentuknya ini, data dan F doang. Ini F-nya sudah ada. Nah, kita cari XI-nya. Jadi kita bikin tabel bantuan. Bikin lagi kolom ke sampingnya. Bikin XI. Nah, XI itu dari mana? XI itu 11 ditambah 15 kita bagi 2. Nah, dapatlah titik tengahnya 13. Selanjutnya 16 tambah 20 bagi 2, 18. Nah, daripada kamu ngitung lagi 21 tambah 25 bagi 2, 26 tambah 30 bagi 2. Nah, mendingan caranya cukup hitung yang pertama aja. Cukup hitung 11 ditambah 15 bagi 2. Dapatkan itu 13. Nah, kita lihat nih intervalnya berapa. 20 kurang 15 kan 5. Nah, berarti XI-nya juga akan selalu bertambah 5 ke bawah. Tinggal tambahin aja 5. Gitu, tanpa kamu menghitung titik tengah seperti yang di awal tadi. Dah, kalau XI udah ketemu, FI sudah ada. Nah, FI sama XI ini diapain? Nah, ini kan dikali. Nah, kita bikin lagi kolom FI dikali XI. Berarti 13 kali 4, 16 kali 18, dan seterusnya. Setelah itu di depannya fiksi ini ada apa? Oh, ada sigma. Maksudnya sigma ini kan penjumlahan. Jadi dari hasil si perkalian fiksi itu kita jumlahin. Nah, ini kan fiksinya udah tadi. Nah, ini kita jumlahin hasilnya 840. Di bawah ada sigma FI, berarti si F-nya kita jumlahin dapat 40. Masukin deh ke rumus. Sigma fiksinya 840 dibagi sigma FI-nya 40, hasilnya 21. Ini dengan titik tengah. Nah, ini saya jelasin juga dengan rataan sementara. Ingat rataan sementara, di sini kita butuh XI. XI-nya kita bisa lihat di sebelah sini. Kalau misalkan kita hanya mencari rataan sementaranya aja, bisa kamu tambahin tabel, tambahin kolom. Di sebelahnya F, ya, di sebelahnya F kayak gini nih. Di sebelahnya F, XI dulu, baru DI, baru VD. Oke, jadi di sini pertama tentuin dulu rataan sementara. Tadi rataan sementara berarti kita lihat kelas modus. Kelas modus itu berarti yang frekuensinya tertinggi. Nah, ini nih. Ya kan? Yang frekuensinya 16 kan paling tinggi. Berarti ini kelasnya 16 sampai 20.
Nah, titik tengahnya berapa? Titik tengahnya 16 tambah 20 dibagi 2 dapatlah 18. Ya. Oke, terus kita cari FI dan DI di sini. Berarti cari DI-nya dulu. DI itu adalah XI min X bar S. Berarti cari titik tengahnya dikurangin dengan rataan sementara. Nah, titik tengah yang pertama kan 13. 13 dikurang 18 kan min 5. Terus di sini 18 dikurang 18 kan 0. 23 dikurang 18, 5. 28 dikurangin 18 dapat 10. Nah, kalau mau cara gampangnya, kayak tanpa kamu hitung pengurangan-pengurangan kayak tadi, cara gampangnya gini. Saya kasih tips and triknya. Jadi, ini kan di kelas X bar S-nya nih. Di kelas X bar S itu, dia pasti bernilai 0. Nah, kalau ke atas, itu minus intervalnya. Berarti minus 5. Nah, kalau ke bawah, positif intervalnya. Jadi, selalu ditambah interval, tambah lagi interval gitu. Jadi, di sini tambah 5. 0 tambah 5, 5 ditambah lagi intervalnya kan 5, 10. Kalau ada lagi berarti tambahin lagi 5 jadi 15, kayak gitu. Jadi kalau ke bawah plus interval, kalau ke atas min interval. Itu cara gampangnya. Oke. Terus kalau misalnya kamu udah dapet DI-nya, dilihat rumus, DI udah dapet, FI udah ada. Mereka berdua diapain? Oh, mereka berdua dikali. Kita kaliin, bikin lagi kolom FI kali DI. Kita kali deh. 4 kali min 5, 16 kali 0, dan seterusnya. Di depannya VD ada sigma, berarti kita jumlahin yang hasil VD tadi dapat 120, dibagi sigma FI-nya tadi 40, masukin deh ke rumus. X bar S-nya tadi 18, ditambah VD-nya tadi 120, dibagi 40 kan 3. 3 tambah 18, 21. Sama kan? Jadi terserah nih kamu mau pakai yang mana. Oke, sekarang kita cari mediannya. Yang tadi saya bilang, median berarti kamu harus cari si setengah N-nya dulu. Tadi N-nya kan 40 ya. Setengah dari 40 itu kan 20. Nah, untuk menentukan yang mana kelas median, caranya si FI ini kita jumlahin satu per satu. 4. Berarti ini adalah data ke 1 sampai 4. Terus 4 ditambah 16, kan dapat 20. Oh, berarti datum ke 20 itu adanya di sini nih. Ya, kalau kita urutin 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, nah yang ke-20-nya itu ada di sini. Nah, di sini setengah N-nya kan 20. Berarti pas dong ada di kelas kedua. Berarti kelas kedua ini adalah kelas mediannya. Oke, baru kita masukin ke rumus. TB ditambah setengah N min F per FME dikali I. Frekuensi median dikali I. TB-nya baru kan ketahuan tuh 16 ya, dikurang 0,5 itu 15,5. Tadi setengah N-nya ada 20. Nah, F itu kan yang sebelum kelasnya dia. Terus frekuensinya kita jumlahin. Karena sebelum kelas dia hanya ada satu kelas, berarti kan nggak bisa dijumlahin dengan apapun kan. Jadi tulis 4. Terus frekuensi di kelas mediannya, ini nih frekuensi di kelas mediannya adalah 16. Intervalnya yang tadi bisa 16 kurang 15 itu 5. Bisa 20 kurang 15 itu juga 5. Ya, kita hitung deh. 20 kurang 4 itu 16 dibagi 16 kan 1. 1 dikali 5 kan 5. Ditambah 15,5 dapat 20,5. Nah, sekarang yang modus. Berarti kelas modus cari frekuensi tertinggi. Itulah kelasnya. Oh, frekuensi tertinggi 16. Berarti inilah kelas modus. Nah, rumusnya, rumus modus itu kan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali I. D1 itu frekuensi di kelas modus kan 16. Nah, dikurangin frekuensi sebelum. Ini adalah D1 nih. Berarti 16 dikurang 4 itu 12. Kalau D2-nya 16 dikurang 12 itu 4. Substitusi. D1-nya 12, D2-nya 4. Kita hitung. 12 per 12 tambah 4 itu kan 16. 12 per 16. Kita sederhanain sama-sama dibagi 4. Dapatlah 3 per 4. Kita kali 5. Dapat 3,75. Kali ditambah dengan 15,5. Hasilnya adalah 19,25. Nah, ini adalah contoh dari ukuran pemusatan data kelompok. Nah, ini ada latihan soalnya buat mengukur nih sejauh mana kemampuan kamu. Di sini ada 2 soal. Oke, yang pertama disuruh menentukan median dan modus. Yang kedua, hati-hati di sini frekuensinya ada yang belum diketahui.
Ada satu kelas dengan frekuensi yang belum diketahui, tapi kita di sini memiliki nilai rataan. Nah, gimana tuh caranya? Coba dikerjain dulu, nanti pasti akan saya bahas. Selanjutnya adalah ukuran letak data kelompok. Masih ingat kan ukuran letak ada apa aja? Ya, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Rumusnya sebenarnya seperti kemarin, beda di pecahannya aja. Rumusnya kalau kita perhatikan sama TB ditambah di sini ada I per 4N. Kenapa I per 4? Per 4 kan kuartil ya, per 4. Min F per F kuartil dikali I. Sebenarnya di sini sama aja. Kalau kamu perhatikan bedanya cuma bagian ini. Dengan median juga bedanya di sini. Median itu per 2, ya, kuartil per 4, desilnya per 10, persentil per 100. Jadi sebenarnya kamu cukup ngafalin satu rumus. Misalkan median aja. Nanti kamu akan paham rumus kuartil, desil, sama persentil. Oke. Keterangannya masih sama ya. Oke, di sini kita coba ke contohnya. Contohnya masih pakai yang tabel tadi, tapi di sini disuruh menentukan kuartil atas sama desil ke-6. Kuartil atas itu berarti kuartil 3. Ingat gedung ya, lantai 3 adanya di atas. Oke, di sini Q3, ingat yang pertama kali kerjain adalah si 3 per 4N-nya. Ya, I-nya kan berarti 3. 3 per 4 dikali 40, tadi N-nya kan udah kita hitung nih. 40 itu hasilnya 30. Nah, cara menentukan kelas kuartilnya yang mana? Yang kayak tadi kita jumlahin. 4 ditambah 16 kan 20. 20 ditambah 12 kan 32. Berarti data dari 21 sampai 32 kan adanya di kelas ini. Berarti yang ke-30 ada dong di sini, di kelas ketiga. Nah, inilah kelas Q3-nya. Oke, TB-nya berarti 21 dikurang 0,5 itu 20,5. Tadi 3 per 4N-nya adalah 30, min F. Nah, F-nya itu frekuensi sebelum kelasnya dia. Nah, kan ada 2 nih frekuensi sebelum kelas dia, kita jumlahin. Jadi 4 tambah 16 itu 20. Frekuensi di kelas dianya itu 12. Dikali intervalnya masih sama 5. Kita hitung. 5 kali 10 dibagi 12 dapat 4,17. Kita jumlahin hasil akhirnya 24,67. Desil ke-6 masih sama, cari karena I-nya adalah 6 berarti 6. Per-nya desil karena desil berarti per 10. Dikali N-nya masih sama itu 40. Hasilnya adalah 24. Cara menentukan kelasnya sama kayak tadi. Di sini 4 tambah 16 20. Nah, berarti datum ke-24 belum ada kan di sini? Tambahin lagi. Berarti adanya di kelas ke-3. Sama kayak tadi kuartil atas ya, adanya di kelas ke-3. Oke, masukin ke rumus, cari TB-nya masih sama, 21 dikurang 0,5. 6 per 10 N itu adalah 24 dikurang frekuensi kumulatifnya berarti sama ya sama tadi kuartil. FDI-nya masih sama, intervalnya sama. Berarti 4 per 12 kan 1 per 3 dikali 5 dapat 1,67 ditambah 20,5 hasilnya adalah 22,17. Oke. Persentil tidak saya jelaskan karena caranya sama, cuman beda di bagian ininya aja nih rumusnya per 100 jadinya. Oke. Di sini ada latihan soalnya cukup 1. Kalau tadi di ukuran pemusatan data kelompok, soal keduanya itu salah satu frekuensinya belum diketahui. Nah, kalau ini ada 2 frekuensi yang belum diketahui. Kalian coba, oke? Tidak selamanya saya memberikan soal sama persis dengan contohnya. Salah satunya kayak gini. Ini adalah tantangan kalian untuk mengetahui sejauh mana nih kemampuan kalian dalam memahami dan mengerti materi ukuran letak data kelompok. Oke, itu aja dari saya. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu lebih penting, siapa tahu ini berguna buat teman-teman kamu juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.